الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinna al-hajj, barang siapa melaksanakan kewajiban haji itu, fala rafatha, maka hendaklah jangan rafas, fusuk dan jidat. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, apa saja yang kalian lakukan daripada kebaikan pasti diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, dan takwalah kalian kepada wahai orang yang punya albab. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah jelas bagi kita semua bahwa yang tidak dikehendaki dalam pelaksanaan ibadah haji itu adanya rafas, fusuk dan jidah. Ini syarat mutlak bagi mereka yang ingin mendapatkan dan nilai haji mabrur. Tidak ada rafas, kata-kata yang kotor, fusuk dan jidah. Apabila di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji itu melaksanakan seluruh syarat ini, maka pasti dapat haji mabrur. Itu yang dikatakan Syekh Ibnu Masis. Dan haji mabrur kata Rasulullah, laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang mendapatkan haji mabrur itu tidak lain balasannya kecuali adalah hanya surga yang ia dapatkan. Namun untuk mendapatkan haji mabrur itu, disinilah para ulama al-hukam perlu ada pada orang itu pemahaman di dalam masalah haji itu secara zahir dan batin. Apabila zahir semata jauh daripada mabrur, karena pada zahir semata itu sedikit pun kadada nur. Kalau kita melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah secara hissiyah semata, zahir semata, maka sedikit pun kadada nur dalam pelaksanaan itu. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah hambanya itu apabila terbit daripada nur. Banyak di antara kita yang tidak mau tahu akan nur itu. Banyak di antara kita yang tidak mau tahu akan ma'nawiyah itu atau batiniyah itu, padahal ini adalah madadut. Ini adalah sumbu. Tidak akan ada terang mun kadada sumbu. Tidak akan ada cahaya mun kadada nur di hati ruh dan sir kita.
Maka itu kata ulama al-hukama, la ibrata bi kasratil a'mal, tidak ada artinya banyak amaliyah kalau tidak terbit daripada nur. Dan nur itu tidak didapat secara zahir semata. Sekalipun kita mempelajari manasik haji setahun atau 2 tahun lamanya, tapi tidak mendapatkan nur itu, pemahaman secara maknawiyah, maka apa yang ada pada mereka khusranun mubin, kerugian yang sangat nyata. Oleh karena itu, apa kata Ibnu Athaillah atau apa kata Ibnu Ajibah menyatakan, i'lam anna li'alamil mulki wa huwa alamus syahadah. Jangan sekali-kali kita hanya menyaksikan atau terhenti pada alam syahadah saja, alam kenyataan saja. Untuk mendapatkan nur itu tidak ada pada alam kenyataan ini yang dapat dibenarkan secara hisiah saja, yang dapat disaksikan secara hisiah saja, tapi teruskan kepada maknawiyah batiniyah. Apa artinya ini? Jangan kita hendak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu secara zahir saja. Sholat secara zahir, puasa secara zahir, zakat secara zahir, haji secara zahir. Kalau itu yang kita laksanakan, fala nuralahu, sedikit pun kada ada nur, karena adanya mereka pada alam mulki saja. Alam mulki sudah kita ketahui, ta'rifnya adalah syuhudu khalqin li khalqin. Alam mulki itu ta'rifnya adalah syuhudu khalqin bi khalqin, makhluk yang ada, Tuhan gak ada. Itu yang ada pada alam mulki. Apa artinya ibadah mun Tuhan kada dimusyahadahkan, sementara dia awalul Islam adalah kalimat syahadah, 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tapi kada menyaksikan. Itu orang berada di alam mulki saja. Salatnya laknat, zikirnya pun jual laknat. Alhamdulillah. Ini kata ahli hikmah lah. Tapi pun kata orang zahir, ibadah tumpang, banyak tumpang pahalanya. Nah, tapi mereka melaksanakan itu sedikit pun kada salah. Cuman mereka hanya berhenti di alam mulki saja. Karena itu yang mereka laksanakan sesuai dengan syariat. Hanya saja sayangnya tidak mereka teruskan ke batiniyah. Tapi apa yang ia dapatkan bukan rahmat Allah, bukan barakah, apalagi redanya, tapi laknat yang ia dapatkan. Jangan dikira berhimmat beribadah rahmat kalau hanya hisiah saja. Karena apa? Karena nur Allah Ta'ala itu bukan terletak pada jawahir, pada hal yang zahir dan nyata, tapi pada bawatin. Di mana nur Allah Ta'ala itu, yaitu fil qulub wa fil arwahi wa fil asrar. Apabila ibadah itu tidak sampai kepada hati, sedikit pun kada ada nur. Kalau tidak sampai kepada hati, apalagi kepada roh, apalagi kepada sir. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, nurun mustaudaun fil qulub. Nur itu ada tersimpan di hati. Ada pada hati. Itu nur. Bukan ada pada zawahir, bukan pada anggota badan yang lahiriah, tapi ada pada hati hamba ini. Sampaikah cukupkah kita pada nur yang ada di hati itu? Pun juga belum cukup baginya dengan sampai di hati.
Nah, ini untuk mendapatkan haji. Orang haji itu bukan nang masalah nang tulak kesana aja, nang kada tulak pun mendapatnya haji. Nah, ini sudah kada tulak, kada dapat pulang lagi. Apalagi nang tulak, kada dapat mak. Maka ini masalah dalam ini dikupas, nampak, jelas. Jadi jangan ibaratnya rasa rugi kada kawa kesana, ada jalan lain kata ahli hikmah. Tapi mungkin dia rezekinya ada, terus artinya kada tulak, kok cukup dengan ini aja, salah juga pulangnya. Jadi nurun mustaudaun fil qulub kata Ibnu Athaillah. Nur itu ada tersimpan di hati, bukan ada pada jawarih anggota badan yang nampak secara lahiriah. Itu pun juga belum cukup. Karena nur yang mustaudaun fil qulub ini hanya lil tawajjuh. Hanya masih menghadapkan aja dulu. Masih menghadap aja ini. Litawajjuh. Jadi dengaran menghadap itu bukan mustaqbilal kiblati lalu menghadap kiblat, itu ada, itu dohir itu. Biar pas jua yang menghadap kiblat tapi hatinya kada ada nur, kada akan benar hadapnya. Kalau mustaqbilal kiblat, karena apa? Belum cukup juga. Nur yang ada di hati ini juga belum cukup, cari lagi nur fil arwah, nur fil asrar. Jadi kalau apabila kapan tawaf, kada lagi nang jawarih ini. Nah, ada ruh dan asrarnya. Kada lagi tawajuh tapi sudah muwajah. Kada lagi menghadapkan ke makam Ibrahim tapi sudah berhadapan dengan Ibrahimnya. Namun sudah berhadapan dengan Ibrahimnya, di mana aja duduknya, berdoanya, sholatnya di makam Ibrahim kah itu zahir dan batin pas. Artinya ini kada di belakang makam Ibrahim, tapi di mana aja yang duduk tetap berada di makam Ibrahim. Karena apa? Karena muwajah sudah berhadapan. Bukan hanya lawan Ibrahim, Nabi Ibrahim aja berhadapan, tapi lawan orang nang beserta Ibrahim pun wajah. Jadi kada repot. Bakajal lah. Kemudian ada tempat kosong, ada bakajalan. Ayo ya situ cari tempatnya di makam Ibrahim, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Nah, tapi namun tidak bakajalan cari ya, nang di pinggir-pinggir lah. Nang kosong. Nah, itu nyamannya. Nah, apa ujar ahli hikmah, apa ujar Ibnu Basis menyatakan nurul qulub pun juga belum cukup, tapi sudah selamat. Karena ada pada alam mulki itu sinar cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Itu yang ada pada alam mulki. Dan ada pada alam malakut cahaya ilmu, cahaya pemahaman, cahaya ma'rifat. Harus ada itu. Apa cahaya ilmu itu? Nurun fil qulub. Itu masih cahaya ilmu. Maka itu artinya fata'ammak dalami masalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena apa ujar Ibnu Ajibah, anna nufusa wal uqula adz-zulmata ghalibatun alaihim. Kalau nur kadada maka yang dominan adalah nafsu. Padahal nafsu itu adalah musuh Allah. Ada duikan nafsu kabaina jambaika, yang paling besar musuhmu adalah nafsu yang ada pada diri ikan. Anna nufusa wal uqula
akal secara basariah. Itu dzulmatun, itu gelap. Maka kalau kadada nur, ibadahnya didominasi oleh kegelapan. Zikirnya gelap, sholatnya gelap, dan apapun yang ia laksanakan perintah Allah apabila terbit daripada nafsu dan akal semata adalah dzulmatun. Bapak Nabi entengkan. Ini bukan hanya pada haji saja, tapi pada seluruh perintah Allah. Utamanya haji. Karena haji itu adalah himpunan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah terhimpun pada pelaksanaan ibadah haji. Di situ ada musyahadahnya, di situ ada mukalamahnya. Berpandang, menyaksikan, berpandang, bagaya, bagaya. Bagaya aja lagi ditanya. Parahu wa raihanun, di mana dalilnya bagaya itu? Parahu wa raihanu wa jannatu na'imimu. Itu orang-orang muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Tidak ada antaranya dengan antara Allah itu baik wa laisa bainahu wa bainallahi masaqah. Gak ada jarak, ada jarak antara hamba dengan Allah itu, ada jarak. Itu dan iya masih berjarak. Ada orang lewat sembahyang, rop. Apa memang Allah Ta'ala di hadapan kita kah? Nanti halang ini mengarah sujud. Oh, peperan ini. Karena menganggap Allah itu dah hadapan kita menghadap Allah. Padahal Allah ada berjarak. Kenapa jadi dipadakan annan nufusa wal uqula dzulma ghalibatun alaihi madidmunasi dia oleh kenafsuan. Kalau kada sampai kepada nurul qulub wal arwah wal asrar. Cuma apa hendak nur? Macam apa ilmu itu hendak manfaat? Maka jadi Imam Syafi'i, al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'ashi. Ilmu itu adalah nur, dan nur Allah tidak diberikan kepada orang yang penuh maksiat. Yang mana penuh maksiat, maksiat zahirkah ini maksiat batin yang kada kelihatan. Zahirnya ibadah, batinnya maksiat, ya fasik. Fasik. Nah, orang fasik itu apa? Kotor. Yang mana kotor? Berpandang kotor secara lahirnya itu zahir. Ini kotor, Allah subhanallah, tapi kotor, ropas. Ini menyebut subhanallah, tapi nafsu masih ada padanya, ropas, kotor. Alhamdulillah, ropas. Karena apa? Nafsu masih ada padanya. Labaik Allahumma labaik, kotor, ropas, karena nafsu ada padanya. Yang dikira baik Allahumma labbaik itu ibadah. Yang mana ropas itu yang terbit daripada nafsu, itu ropas, kotor. Sama baca Al-Fatihah dalam sholat terbit daripada nafsu, ropas. Coba apa gitu ya, tahu juga, rasakan sorangan. Nang mana nafsu, nang mana nur, namun nur ada, nafsu ada, namun nafsu ada, nur ada. Apa itu pahamannya? Namun ikam ada, aku ada. Namun aku ada, ikam gak ada. Nyatakan siapa yang ada. Bukan hanya pada masalah ibadah haji, itu ropas, pusuk, jidat, masalah di dalam sholat pun, dalam ibadah lainnya pun, dalam zikir pun, jangan sampai ada ropas, pusuk, dan jidat. Kita orang yang haji itu adalah wasil. Haji itu artinya wasilun, orang yang sampai.
Pak Haji, oh Pak Wasir. Itu sama doa dia. Haji lah. Kalau perempuan hajah, kalau laki wasir, kalau perempuan wasilah. Itu orang yang pantas menerima sebutan haji. Ada rupiah putih, Pak. Sampai. Nih, maaf nih lah. Orang hanya bisa sekali dua kali. Nah, begini nih Pak, hubungannya nih menggadang jadi hubungannya ada datang. Hubungan yang datang itu meminta gini nih. Ibu hari Lombok sebiji hendak 2 biji. Kada patas kurangnya. Jadi haji itu wasi, orang yang sampai. Hajja yahujju, ay qasada yaqsudu, wasala yasir. Orang sampai ke mana? Sampai ke Arafah. Arafah itu apa? Padang pasir saya ada secara mana? Secara hisia padang pasir saya ada maknawiyah yang ma'rifat kenal batamu. Itu orang haji. Batamu lawan Allah Ta'ala. Di mana sih dia? Cari aja. Barang apa yang suruh mencari pulang? Ya ini dia orang mencari pangan. Secara batin itu ya pada pasar Arafah, secara batin itu ya ma'rifat kada tetamu kada, aleqa kada. Sampai di sana kada tetamu juga. Dan kada berangkat tetamu. Dan kada berangkat tetamu. Dan berangkat kada tetamu kan lucu. Nah, tapi yang dikehendaki itu berangkat lawan tetamu. Itu haji makanya itu yang diterima itu kada lebih dari 2 di Arafah. Itu pembicaraan para antara malaikat. Berapa banyak yang diterima? Hai malaikat Jibril, ujian Mikael. Jamaah haji tahun ini berapa banyak? 2. Malahan bisa 1 aja. Macam apa kalau ketulak berombokan. Nah ini namanya kada dikupas deh. Nambah 2 itu apa? Terbit apabila terbit daripada Nur Muhammad atau Nur Jat. Namun dari selain daripada terbit yang 2 itu jangan harap diterima. Nah, panah pulang Nur Muhammad kepada Nur Jat, berapa yang diterima? Hanya 1. Innallaha fa'alul lima yurid, inilah tauhidul af'al. Maka Islam itu fanaun fil af'al, iman itu fanaun fil sifat, ihsan itu fanaun fil jat. Adalah kisah panah kita dalam sembahyang. Macam apa? Hendak bersih sholatnya. Islam itu fanaun fil af'al. Kadang-kadang beraf'al, kecuali hanya Allah. Kadang-kadang berlakon, kecuali hanya Allah. Itu Islam lah, nur lah. Kadang-kadang gitu, pemahamannya sedikit pun kadang-kadang nur dalam Islamnya itu. Iman fanaun fi sifat. Kadang-kadang melihat hanya Allah. Kadang-kadang mendengar hanya Allah. Nah, ihsan fanaun fi, kadang-kadang ada hanya Allah. Oh, ini tolak fana, akalnya fana, sifatnya fana, jatnya fana. Tapi Ujat Ibnu Athaillah cukup di fanaun fil af'al fi sifatnya. Karena fana fi sifat itu nyata sudah wujudnya. Litaqarubihima,
karena saking dekatnya nih, karena sifat wal mausuf sifat kada terpisah lawan ampun sifat. Mun sifatnya ada, orangnya ada. Karena mungkin tak bisa kalah. Sifatnya di pelataran, orangnya di dapur kan mungkin. Litaqarubihima, karena saking dekatnya lah. Jadi cukup panapi sifat saja. Bisa juga teruskan panapi jat kalau orang pulang karena keheran-heran. Karena panapi pijat itu lah maujuda illallah, kadang-kadang ada hanya cukup supaya orang kada terkajut benar panapi sifat kadang-kadang bersifat hanya cukup di sifat. Karena apabila melihat sifat di situ ada aja. Kemana duduknya berzikir, barabahnya berzikir, berdirinya berzikir, diamnya zikir. Itu kalau orang sudah panah. Berbeda dengan orang yang kada dan nur sama sekali. Zikirnya maksiat, sholatnya maksiat, tawafnya maksiat, sa'inya maksiat, karena ia menawak iblis. Nang menawak iblis, nang ditawak iblis. Mau film ini ya. Ini itu virus itu. Munpabila daripada nafsu, nang ditawak iblis, nang menawak iblis. Sama. Karena an-nafsu was-syaitanu wal-uqulu syai'un wahidun. Nafsu dan syaitan itu sama, ngarang syaitan itu ya bakalan nafsu juga, nafsu itu ya syaitan. Tawakannya benar aja, boleh menokrinya juga. Kalau supan lah kita. Jadi di sinilah yang dikehendaki oleh para ahli hikmah. Karena nurun mustaudaun fil qulub madaduhu nur alwaridu min khazainil ghuyub. Di mana terbitnya nur ini tadi min khazainil ghuyub, dari gudang-gudang kegaiban. Apa maksudnya? Mun ikam tak masih nyata adanya ikam kadada nur itu. Kecuali ikam itu gaib kadada lagi ikam nyata nur itu. Ini itu min khazainil ghuyub. Nurun mustada madadahu nur alwaridu min khazainil ghuyub. An-nurul mustawda'u fil qulub huwa nurul yakin. Barunya ada keyakinan itu. Ainul yakin. Mun kada masih ilmu yakin aja nih. Ilmu yakin ini nafsu. Karena ia yakin kepada Allah itu berdasarkan dalil. Ini nafsu. Berdasarkan kitab. Nah, kalau sudah nurun mustada'un fil qulub huwa nurul yakin, ini baru dikatakan nurul yakin. Namun kada dan nur di hati itu maka ilmunya dinamakan ilmu yakin. Dikit kada dan nur. Ini masaluhum kamasalil himari yahmilu asfara. Ini nang disindir Allah Ta'ala, mereka bagaikan himar nang banyak bisi kitab Quran. Himar nang ba surban babulan dulu. Itu Quran, saya pernah membaca Quran. Masaluhum kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Itulah
mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Dusta. Keterangannya itu dusta. Kadang itu dustanya itu bisa qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatin. Dulu hendak melanjutkan ini bang terserah dia. Quran lah. Tapi kita nang Quran nang mana nang daripada nang himmat mereka balikan himmat nang banyak visi kita banyak baca kitab tapi dibatas ilmu yakin aja nurul yakin kada sampai kepada nurul yakin. Kenapa ada sampai ke nurul yakin? Karena nur kada sampai di hatinya. Ada kalau orang meninggal tuh bawa kitab. Ini kasih persiapan kalau malaikat berakun masukkan 2 kitabku di dalam tabelah. Hendak berdebat dengan mereka. Karena dah Allah tuh ada tuh hati di sini Allah. Dan mereka tuh mencari kitab di luar. Apa kitab jalan? Itu tuh Quran. Nah, wama kita buka. Al-Quran itu bukan ditulisan, dibacaan, tapi di wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pendar sapa garang dene. Sudah kada lain pendarnya tadi, pana pijat tadi, ihsan tadi, kada lain lagi wujud-wujudnya, lihat-lihatnya, pendar-pendarnya, apalagi kalau ta'ala, 3 malaikat orangnya kada dalam ta'ala. Selamat ya. Orangnya kadada, dasar memang kadada, nang ada nang wahidul ahad. Dah ya tahu apalagi kebetulan situ. Dasang we. Ini pasti malam ya, kita ini berada malam ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah sampai itu ditunda kada kawa. Dimajukan kada kawa. Masukkan orang ke dalam kubur nang mana nang iya nang terangkat tuh nang mana. Apabila sudah sampai ke hadratul qulub wa hadratul arwah wa hadratul asrar selamat tak. Kemudian sampai ke hadratul qulub wa hadratul arwah hadratul bahar. Iyo, kita tahulah. Tungguinya. Dikatakan mulanya. Tetapuin jatuhnya. Wah, maka itu at-taraki fil ulumi wal ma'arif. Maka itu hendaklah taraki, tingkatkan terus. Jangan bertahan di situ aja. Kenapa tadi dipadahkan artian nafsu dan akal itu basyariah itu ada didominasi oleh kegelapan li adami tawajjihi ma ilal karimil ghafur. Karena kadada lalu menghadapkan apalagi berhadapan. Sholat kalau didominasi oleh nafsu dan ukur, tawak akal dan nafsu yang mendominasi itu kada sama sekali berhadapan. Menghadapkan pun kada apalagi berhadapan. Jadi kalau Bang jangan hibung, wah menghadap kiblat, Ka'bah di depan mata. Itu zahir, itu kan maksud itu tuh zahir, hissiyah, nang dimaksud itu maknawiyah. Adakah lagi berhadapan dengan kiblat tuh kada ada lagi. Adakah lagi berhadapan dengan Ka'bah Baitullah tuh kada ada lagi. Itu syariatnya, hakikatnya tidak lain muwajahah ila Allah. Itu yang dinyatakan di dalam pengakuan dalam doa ibtidah ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, kada ada lagi hadapkuna, kada ada lagi pandangkuna, kada ada lagi apa sifat dan asmakuna, dan kada ada lagi juga wujudkuna. Ya Allah,
Ta'ala itu farji'u ila manazilikum maghfuran marhuman, kembalilah kalian kepada rumah kalian masing-masing, kepada keluarga kalian masing-masing, maghfuran marhuman, diampuni dan dirahmati. Pun sudah hikam nangki itu, pun sudah kita pernyataan itu sudah nyata dengan kenyataan yang ada dalam diri kita. Farji'u ila manazilikum, kembali kalian ke rumah kalian masing-masing dalam keadaan maghfuran marhuman, diampuni dan dirahmati. Nah, mau dikupas lagi itu nama marhuman itu. Kadada lagi ikam itu nggak ada Nur Muhammad. Kadada lagi Nur Muhammad itu nggak ada Nur, jadi itu marhuman ngarannya. Lalu almarhum. Kada barat-barat nang periksa kesehatan, disuntik. Kan nih rambutnya suntik kiri kanan ya. Itu syaratnya sudah. Ikhtiar. An-nurul mustawda'u fil qulub huwa nurul yakin yakunu awalan da'ifan. Jadi ini masih nurul qalbi ini masih dhaif, lemah. Tapi ada. Itu nanti padahal selamat tadi walau kana dha'ifan, sekalipun itu masih lemah lagi. Nurul qulub nih masih lemah. Nurul qulub nih sudahnya kan ada lagi jual lepas ya kan? Al-hajju asyurul ma'lumat wa man farada fihi al-hajja fala rafas. Ini mutlak ini. Jangan sampai rafas. Maka itu nur qulub itu sudah kada ada jual lagi rafas di situ. Cuman nurnya itu masih dhaif. Lemah lagi. Ya kadang-kadang ingat, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kada. Cuman ini banyak kada sadarnya. Jangan selamat, itu bang syukurnya selamat. Maka itu dinamakan nurun nujum, bagaikan cahaya bintang. Kanurin nujum. Maka itu apa yang dinamakan, itulah nurul Islam. Di dalam agama itu bukan hanya Islam aja, tapi ada juga iman kan, ada juga ihsan kan. Tapi kalau sudah sampai ke sini lepas kadada, ya pusok kadada, jidal itu kadada lagi nang bantahan, bantah itu nang sesuatu nang kada nyata, namun nyata ada dari ibu bantahan. Nyata apalagi nang dibantahan. Tsumma la yazalu yataqawwa yastamidu minan nuril warid min khazainil buyut hatta yakuna kunuril qamari wa huwa nurul iman. Ibnu Ajibah menjelaskan daripada apa yang dinyatakan oleh Ibnu Athaillah. Kemudian nurul qulub tadi, nang nurul Islam tadi tambah kuatnya nurnya, dapat faidul ilahiyah dari alamul ghuyub, anugerah hatta yakuna ka nuril qamar, semakin nampak nurnya cahaya itu bagaikan cahaya bulan. Wa huwa nurul iman, itulah nurul iman. Wa huwa nurul iman. Tsumma la yazalu yamu bit ta'ati wa dzikri wa subha hatta yakunu ka nuri syamsi wa huwa nurul ihsan. Kuat lagi nih nurul iman nih. Semakin mantap lagi ini memantapkan diri kan lewat zikir aja Pak. Itu dalam ta'lim muta'at, belajar. Hadir di majelis zikir, hadir di majelis ta'lim, hadir di pengajian, dapati syekhnya. Maka kalau sudah kuat, taatnya bertambah. Taatnya bertambah.
taatnya bertambah ini bukan ada secara lahir, tapi secara batin pun taatnya bertambah. Apa kada mau duduknya pun kada duduk dengan, kada mau berdirinya pun kada berdiri dengan, kada mau berpandang yang pun kada berpandang. Nah ini taat terus leh. Pahamnya nang berpandang tu kada inya nang berpandang. Pahamnya nang duduk tu kada inya nang duduk. Pahamnya nang berdiri tu kada inya nang berdiri. Nang senyum tu kada inya nang senyum. Ya. Tambah lagi nang taat secara zahir tadi makin ya pahamnya kadainya nang mengucap subhanallah, kadainya nang mengucap Allahu Akbar. Tambah kuat itu ya takawwa. Ya takawwa. Tsumma la yazal al-muda'ati wa dzikri was-suhbah hatta was-suhbah. Berteman lawan nang hidup lah, maka mun berteman lawan nang hidup kada ada lagi nang mati ini nang ada nang hidup. Nah, kita ini kan mayit, nah berteman nang hidup kada ada lagi nang mayit itu nang ada nang hidup. Nang hidup itu siapa? Ayat kursi tolong cak orang baca biar paham. Qayyum. Berdiri sendiri kalau tak qayyum dah. Kita berdiri dengannya, namun sudah kita berdiri dengannya, kada ada lagi kita nggak ada. Ini kan ada yang lepas daripada dalil. Tujuan ini cuman jangan di ilmu yakin, tingkatkan ke ainul yakin, tingkatkan lagi ke hakul yakin, tingkatkan lagi ke kamalul yakin. Lalu apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah lu terima panggilanmu. Siapa yang memanggil? Siapa yang dipanggil? Tidak akan bisa datang juga memenuhi panggilanmu kadang engkau ya Allah la syarikalah, kada ada duanya nang dipanggil ya. Nang memanggil ya engkau la syarikalah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan ini ulun dia mengucapkan ini kira orang di Arab. Bimbe. Itu pernyataan hamba. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba terima panggilanmu. Apa pulang di hati ini kada ada yang dipanggil, kada engkau juga yang memanggil, dan dipanggil engkau. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus selalu dibaca. Gelombang pertama dari Madinah ke Mekah di perjalanan itu terus yang dibaca. Itu terus dibaca macam apa mau membaca kada paham. Kan uyuh dah. Perjalanannya itu jauh dah. Gelombang kedua dari Jeddah ke Makkah kan ada parak sedikit, tapi dia parak mungkin paham. Bawa kudung, selamat datang, mana orangnya? Yang menyambut tuh mana orangnya? Kan di situ dinyatakan selamat datang, tetamu deh lawan yang ditamu deh. Ada orangnya. Maka itu tawaf kudung, hilangkan sifat tujuh hikam. Nyatakan sifat tujuhnya. Ada itu dengaran tawaf kudum itu. Maka ada tawaf kudum kan ada tawaf wada pulang dah. Nah, bulik jangan lagi membawa sifat hikam. Berpisah lawan sifat hikam. Pisah sudah. Kadang jangan lagi dipakai itu sifat hikamnya. Jangan ada lagi sifat hikamnya. Itu dengaran tawaf wada itu. Maka itu mundur murid sampai hilang Baitullah itu hanya bepalik. Yang lah syariatnya kan gitu lah. Nah, undur juga nama hadap juga ya bepalik juga ya. Seorang nama hadap. Nah, ada ini kadangnya habis tawaf tuh langsung berpaling karena di mana aja yang menghadap di sini ada aku yang nah itu pulang alasannya.
Bapak ngalih mundur boleh. Jauh loh. Ka'bah itu di tengah-tengah Masjidil Haram. Boleh dari Tawaf Wada mundur boleh. Nah, Caranya berapa? Berputar betulah yang empat. ban kayak apa guru? Bagusnya mundur boleh. Terserah ikam ya. Ada wani jo, mana kan kamu harus mundur boleh. Namun ikam kada paham. Atau ikam kada usah mundur boleh. Berpaling aja sudah karena hai nama dua lupa sama wajulah. Mau ikam kada paham itu. Baik, ngalih tuh bang. Oh, udah pahamnya dikasihkan. Kamu kan gitu tuh syariatnya kita dah indah lepas daripada menghadap kiblat. Mundur murid. Aduh, berapa kali lahir daranjah nih. Ada pedang Honda di sana ya Pak. Menurut ini kayak Pak Kurang kira-kira. Ada pedang sepeda motor. Kenapa pengen gurunya? Orang mundur murid pengen gak ada ya? Ada aja yang menakut ini kan. Nggak nih, dijawab. Apa jawabannya? Aku tahu kalau teranjak mundur-mundur. Jadi jadi undur-undur kerja orang. Banyak. Jadi hati genera, namunnya ada orang tahu kuada, kada mundur-mundur berarti paham lah ya. Atau juga sama sekali nggak paham. Ada aja kebalikannya. Saya tahu sama sekali ya. Nggak paham sebenarnya bangsa Ada dua aja pak. Karena ay nama Tuhan lu bersama wan, sama nam tulak lah. Tulak macam-macam perguruannya sudah madahi. Nama nasik sudah di pintu tuh jangan lagi hendak menoleh ke belakang. Perlu ke depan hadisnya itu. Cuman tuh daripada macam-macam menjual, dia mau sudah di pintu jangan lagi menoleh ke belakang. Mesti ada tinggal apa kan? Dapat kami kan jawab apa deh? Kami dulu. Artinya namun sudah ikam tinggal wujud sifat asma alaikam itu jangan lagi hendak yang toleh. Ikam ini sudah hendak berangkat. Nah, jangan lagi menoleh ke belakang. Ini dipahami secara lahir. Lalu pada tukutan bini tertinggal di belakang, adakah bini kan? Macam apa? Ada ditoleh. Nah, pahamannya itu jangan lagi menoleh dan ikam tinggalkan itu, nah sifat ikam itu tinggalkan, jangan lagi ikam toleh, ikam lirik. Sifat nama tujuh nih. Jangan lagi loh. Dengaran nang ni banyak awam nang berangkat, jangan kada tahu apa jangan memadai ya. Nang ulun heran itu pernah satu kali hadir hendak menulakakan orang haji, mencari tapih kurung. Tapi bakarung. Dikurmakan berdua laki bini ini. Ini mah ada sesuatu yang ada dikurmakan jangan tak pisah. Pemahamannya itu Nur Muhammad dan Nur Jat ini jangan dipisah. Tapi bukan ada paham itu sesuatu yang baru itu. Perlukah juan itu kada perlu juan itu. Tapi kurung ini jarang orang tapi kurung. Ada juga, tahu gak ada bisa biar ada orang tolak bisa gitu juga. Man ta'abada bighairi ilmin nu'iba bihi syaitan. Wah ya di bakurung tapi juga. Nah, itu apa pulang pahamannya nang jamaah ini tulak. Harus ada yang menempati tempat duduk sampai datang bulan dari antar di bandara kada dituruti lah kada masih lah orang Tuhan pantat sini nang menduduk ini kayak kasihan sih deh.
Karena motor. Tulak pulang kada ingat nang tulak mantara kan kada ingat juga. Tiba sudah mantar kemana-mana kan ya di jalan. Makanan, minuman. Dosa gini gitu tuh lah. Memang dalam ini di rumah. Kada ada juga dalilnya itu kata. Yan ini di rumah duduk. Makanya itu tulak haji. Ini barang keturunan ibadah ini mantap-mantap keyakinan tuh nah jangan dipakai nang sesuatu kada ada dasarnya. Nasik gitu. Ini sudah belum sampai sudah mau gawin nang kada ada dasarnya. Kasihan kayak. Ini. Maka itu pina anu banar, pina masyarakat banar itu, lah. Tapi itu dalil ini tak. Nah, ini jangan mana ada nang mana kan ada dalil kalau nggak tahu kalau ulun nang ada pelajari itu benar ya. Ini siapa di mana deh? Ini kait aja. Nah, tsumma la yazalu yanmu bitta'a wa dzikr was suhbah, bakawan. Bersahabat dan kada pernah terpisah dengan kehidupan sahabat sejati. Nah ini yang dirasakan siapa yang beserta kita. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alim. Sahabat kita adalah minal anbiya'i war rusuli wal auliya'i was salihin. Itu yang ada pada orang yang sudah ada nur di hati mereka, nur di roh mereka, nur di sir mereka. Siapa sahabat mereka? Umul anbiya war rusul. Nabi dan rasul ada besertanya. Sudah nafsu dan akal basariah ini kan ada siapa yang beserta orang itu? Para rasul, para nabi, para salihin dan orang-orang siddiqin, para aulia. Ada pada orang itu besertanya. Ia tawab dua berataan. Ia tawab teibai lawan para rasul. Ia tawab lawan para nabi. Ia tawab lawan para aulia. Ia pun sainnya gitu juga. Ada menyertai para rasul dan para nabi dan para wali. Itu nama bagi mereka yang sudah kada dengan nafsu dan akal basariyah. Mereka tahu beserta para nabi, beserta para rasul, beserta para wali, orang-orang salihin. Karena nang wali, rasul dan nabi itu dan orang salihin kada lain tauhidun ya. Itu juga orangnya. Jadi menurut saya dengan ada nafsu tadi beserta siapa? Ya beserta orang. Nah, dalam tawabnya, dalam sa'inya, dalam wukufnya, dalam melemparnya, ini nang badahakan nang ala hajjul mabrur. Laisa kada paham itu di mana mabrurnya. Tawab rasa sorang nang tawab. Sa'i rasa sorang nang sa'. Nah, melempar rasa sorang. Mati iblis itu mau ditawaki orang banyaknya. Ini kan sin mati ya. Karena menawakinya, ditawakinya luput tak ada loh. Amat. Gayaannya. Gaya benar enau. Nah, itulah yang dikehendaki apa di dalam hikam ini. Nah, qala ta'ala fi hadisul qudsi la yas'ani ardi wa la samai wa wasi'ani qalbu abdil mu'min. Jalla ta'ala, ay langit dan bumi kada kawa menampung menerima nurjatku. Nang kawa itu adalah hati hamba punang mukmin, di situ aku ada. Maka itu apabila sudah nur itu masuk ke dalam hati, itu adalah aku yang ada di situ. Atau tanajulkan aku ya Rasul, aku ada di situ. Tanajulkan bagi para sahabat Ali ada di situ. Para aulia. Nah, karena hakikat aulia kada lain adalah sirrun nabi, sirrun nubuwah. Sirrun nubuwah kada lain adalah sirrul ilahiyah. Maka itu ada istilah syuhudul kasrah fil wahdah,
Syuhudul wahdah fil kasrah dan syuhudul wahdah fil wahdah. Banyak ini pada hakikatnya yang satu. Nang satu pada hakikat yang banyak. Nang satu pada hakikat yang satu itu. Itu namanya istilah tasawuf. Nyaman tuh, Pak. Sudah kada ada lagi dunia padanya. Dunia kada ada lagi pada orang ini, kada ada lagi sama sekali. Bakas-bakasnya pun kada ada. Sedikit aja terbawa mati dunia itu, kada selamat. Dikit aja. Apalagi bilang bubuk bumi. La yas'ani ardi wala samai. Pandur hadal qalba. Maka perhatikan hati ini jadi ma'ajibah. Alladhi wasa Rabb subhanahu wa ta'ala ma'azama wa ajalah. Ma'azama wa ajalah. Hebat, luar biasa hebatnya yang hati kemasukan nurjat. Nah, apa yang saya Abu Yazid Al-Bustami, hati yang kemasukan nurjat padanya. Nang hati roh kemasukan nurjat pun juga pada dan asrar apa ma'adhama sa'ni hebat aku ini kalian, hebat sekali aku ini, luar biasa. Itu yang Buya di dalam ma'adhama sa'ni. Dan itu itu Abu Yazid ya. Kita belum paham sudah begini ma'adhama sa'ni. Dan hebat itu bukan kita, orang yang beserta kita, ma'adhama sa'ni. Kalau orang yang beserta kita itu ada pada kita, kada ada kita, dan ada orang yang ma'adhama sa'ni. Tapi ini dalam pengajian aja lah, karena di pendirikan siapa ma'adhama sa'ni. Ada orang-orang. Ya, untuk masyarakat. Misir makanya itu asrar. Ini ada pada rahasia diri aja, rahasia diri. Fatahabbab ya akhi, maka cintailah, cariilah. Nah, hai saudaraku, jasini ila arbabi hadil qulub, cari orang-orang yang berisi hati yang ada nur, dicari. Mau nikah ada berjalanan orang yang ada bisi nur ini kembali ada berjalanan inya, tapi berjalanan siapa yang beserta inya. Tapi kadang-kadang hai kau kan usah mencari inya nang ikam berjalan itu nang beserta nang orang yang kamu cari. Itu jadi Imam Ali, ana man ahwa wa man ahwa ana, aku orang yang mencari dan orang yang ku cari adalah aku. Wah, ini itu ada lagi fana'un wa fi fana'i fana'un wa fi fana'i wajadtu anta, aku ini kadada pada tanang ada kadada ya aku pun dua kadada dan ada hanya engkau ya Allah. Ini nurul iman. Itu tenang ada pada tawaf. Bukan ada pada tawaf, ini kita nggak ada tawafnya, ada pada sholat. Sebenarnya semua kita ini adalah dalam keadaan tawaf secara makna, kada lepas daripada lingkaran anwar nur. Boleh memulai dari Hajar Aswad, kembali ke situ pula. Kita daripada Allah kembali ke tawaf. Cuman kenapa jadi kada dipadahakan tawaf kita ini? Ada tawaf di Sudi Mampir, ada di Pasar Lama. Bingung orang. Karena ini modelnya guyonan tapi kenyataan. Nah, tawaf kada lepas daripada tawaf itu. Sekalipun di mana kita berada. Asal yang sifat tujuh ini jangan yang sifatnya yang tujuh keliling itu. Jadi kalau dipadahakan pulang Ka'bah ada di Sungai Beluk, heran. Karena ini pembicaraan maknawi, pembicaraan asral. Sebenarnya pada hakikatnya semua ini adalah secara
tahqiq, tapi secara syar'i ya tawaf di Makkah, di Baitullah. Fanzur hadal qalba alladhi wassa'a ar-Rabb subhanahu ma'azama wa ajalah fatahabba fi akhi arbab hadil qulub allati wasat 'allamul ghuyub hatta yuwassiluka ila ma wassalu ilaihi min ilmil ghuyub. Sehingga bertemanlah kalian kepada orang yang sahib hadal qulub, pada orang yang hatinya sudah ada nur. Hatta yuwasiluka, sehingga mereka menyampaikan kalian kepada apa yang sudah mereka capai. Inilah dengaran Allah Akbar, ini loh orangnya. Nang bismillah itu ini loh pahamnya. Nah alhamdulillah itu ini. Mana nang alhamdulillah, bukan alhamdulillah rabbil alamin ucapan itu. Alhamdulillah. Semua ini datangnya daripada Allah, takbir daripadanya, ruku daripadanya, sujud daripadanya. Dan semua yang ada ini daripadanya, ini syukuran wa hamdan lillah. Nah, maka itu lalu di situ itu menyembelih kurban. Itu simbolisnya. Kadang memilih, pilih kurban yang diutamakan, mana yang lama. Ya Allah, padahal lama benar hewan di dirinya. Ya. Jadi, nah itu kan syar'inya. Tahqiqnya apa? Kan masa walhum adal ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu binatang berataan. Allah Ta'ala memudahkan deh. Mereka itu binatang berataan, malahan lebih jelek daripada binatang. Siapa itu? Kisahnya aja Bapak dah binatang. Oh, itu kisahnya dong. Nah, lebih jelek daripada binatang. Kenapa? Karena nafsu hewan yang didirikan di sembelih. Maka itu ada haji tamattu, ada haji kiran, ada haji ifrat. Nah, kenapa haji ifrat ini kada wajib bayar dah? Karena ini mendahulukan haji daripada apa itu mendahulukan hakikat daripada syariat. Hakikat dulu hanya syariat. Mun syariat ini tanpa hakikat ini nafsu ya nih. Maka itu wajib menyembelih hewan. Nah, ini syariat aja nih. Hakikat kadada apa yang ada pada syariat yang menggawin nafsu berait. Nah, tamattu mendahulukan umrah hanya haji, mendahulukan syariat hanya hakikat. Beda dan ifrat, hakikat dulu hanya syariat, maka itu kada wajib bayar dan afdal pula. Ah, ini bayar dam tapi afdal. Haji dulu itu ifrat. Mbak sudah haji hanya umrah. Itu kada bayar dam. Nah, tamattu itu bayar dam. Karena apa? Umrah dulu hanya haji, syariat dulu hanya haji. Maka itu di sini penuh kenafsuan. Wajib padanya itu bayar dan menyembelih hewan. Padahal ifrat nih kada bayar dam afdal. Kenapa? Aturannya nang afdal itu nang bayar dam. Ada ini nang kada bayar dam afdal. Kan aneh. Karena di sini ada penyimpanan, pemahaman yang tersembunyi. Jadi jar orang tuh karena afdalnya itu berihram lawas. Ya, umpamanya kita hendak berhaji ifrat, artinya 10 hari sebelum haji sudah datang di sana, masuk kota Makkah itu sudah pakaian ihram sampai karena selesai berhaji hanya di tahallul. Nah, itu alasannya. Benarnya bukan itu alasannya. Kawa itu di permudah kenapa? Jangan masuk kota Makkah dulu kecuali dekat masih kawan kita. Artinya 3 hari lagi bahayanya masuk kota Makkah.
Haji Prapriwata. Bukan itu alasannya, tapi apa alasannya? Hakikat dulu hanya ma'rifat dulu, kenal dulu, hanya musyahadah. Bukan tidak akan ada musyahadah, mungkin ada kenal. Atau sebaliknya tidak akan ada ma'rifat, mungkin ada musyahadah. Kalau seorang mengukup, kalau seorang yang melempar, kalau seorang yang diraudah. Negara raudah itu sepi daripada semua kotoran, bersih, taman, indah. Nang mana indah? Jamalullah. Itu keindahannya. Punya kita kan ada keindahannya. Berada di raudah itu. Karena tapi daripada kita lewatnya. Pembukaan Halal bihalal. Maka itu yang ada pada orang nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan, itu adalah nurul kasbi. Kita buka rahasia Allah. Maka itu pun sudah terbuka. Lau kusifa an hakikatil wali, nurul kasfi, yang dinyatakan nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan, himpun beratani ada padanya itulah yang dinamakan nurul kasfi. Terbuka hijab keseluruhan. Maka jadi Junaid al-Baghdadi, lau kusifa an hakikatil wali, nurul kasfi kusifa an hakikatil wali la'ubida, boleh disembah, boleh wali itu disembah. Pun sudah himpun deh nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan ada pada orang itu sah disembah, menghadap menyembah, sembah ya situ. Kada menyembah nang anu lagi. Itulah nang ada. Wa qulna ya ada ya wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Itu ya. Wa qulna lil malaikati isjudu. Kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adam, sujud kalian kepada Adam. Bukan sujud kepada Adam, sujud kepada orang yang beserta Adam. Adam kada ada lagi, yang ada aku di situ. Nah, maka itu Junaid al-Baghdadi lau kusifa, andaikan dibukakan hijab tentang hakikat seorang wali itu, la'ubida, boleh disembah. Karena inilah nurul kasbi, nurul kasbi. Maka itu sudah nurul kasbi itu artinya wa nurul kasbi yuksibu anil mafhumat, pahaminya. Pahaminya nurul kasbi itu paham akan apa yang ada min khazainul ghuyub, yang ada di alam ghaib. Apa alam ghaib itu? Al-ghaib nafsaka, ghaib wujudaka bi wujudillah. Lenyapkan wujudmu dengan adanya wujud Allah, dan lenyapkan af'almu dengan adanya af'alnya, dan seterusnya. Inilah pemahaman maknawi yuksifu an-nuril mafhuman. Pahamnya. Yang habis sujud tawar seseorang lagi, ya sujud tetap kepada Allah. Maka itu mana hebatnya iman iblis lawan iman malaikat punya. Ada pertanyaan itu. Mana lebih kuatnya iman iblis dengan para iman malaikat? Mati yang Ini cabut lo. cabut baterainya. Kamu baterainya.
Jadi ujar apa sebagian menyatakan lebih kuat iman Pak iblis daripada iman malaikat. Apa sebab? Sebab iblis kada mau sujud hanya kepada Allah. Sedangkan malaikat mau sujud kepada Adam. Padahal apa? Malaikat tidak akan pernah sujud juga kecuali hanya kepada malaikat. Iblis kada tahu siapa hakikat Adam. Sementara para malaikat tahu akan hakikat Adam. Maka sujudlah malaikat kepada Adam, kepada orang yang beserta Adam. Nah, kada mau sujud kepada Adam, ukhruj minha. Keluar jangan tahu pada surga itu. Nah, jadi kalau secara sepintas, nah, iblis itu kada mau sujud kecuali hanya kepada Allah, sedangkan malaikat mau sujud kepada Adam. Padahal iblis itu kada tahu rahasia Adam, sedangkan malaikat itu tahu akan rahasia kada lain Adam kada ada, nang ada hanya sujud kada lain sujud kepada Allah. Karena itu sudah satu kepastian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kada boleh kita sujud kepada yang lain kepada Allah atau beribadah, dan juga kada boleh kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Itu sudah nahak mantap di hati orang. Ada nurul qulub wa nurul arwah wa nurul ihsan. Nah, mudah-mudahan bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini mendapatkan pemahaman secara makna di samping secara hisab. Nah, dan kita tentang termasuk nama sebelum dapat panggilan, mudah-mudahan dapat panggilan di tahun-tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.